5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Binatang apa saja nih yang kalian lihat di kebun binatang? Dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian berkunjung ke kebun binatang? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya adik-adik ya, bisa melihat berbagai macam hewan. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Nah, pasti menyenangkan ya bisa pergi ke kebun binatang bersama dengan teman-teman kalian. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Tentunya ini hewan-hewan yang bisa diberi makan adik-adik yang jinak ya, seperti ini rusa atau kijang yang bisa diberi makan wortel. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan itu diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Nah, rusa jantan itu mendapatkan setengah bagian dan rusa betina mendapatkan setengah bagian juga. Jadi 4 wortel tadi dibagi menjadi 2. Berarti setelah dibagi menjadi 2, itu masing-masing rusa tadi mendapatkan 2 wortel. Maka masing-masing 2 wortel ini nilainya adalah setengah bagian dari 4 wortel yang ada. Adik-adik, coba amati berikut ini. Nah, Kak Citra punya penjelasannya. Paman memiliki 6 buah wortel. Setengah dari wortel itu jumlahnya ada berapa? Nah, untuk mencarinya, kalau setengah itu kan berarti dibagi 2 sama banyak atau dibagi 2 sama besar. Paman memiliki 6 buah wortel. Setengahnya itu jumlahnya ada berapa? Maka kita bisa cari dengan cara ya, jika yang ditanyakan setengah, maka jumlah wortel itu dibagi menjadi 2 sama banyak. Maka kita bagi seperti ini adik-adik ya. Kak Citra beri kotak ada 2. Misalnya ada 6 wortel di sini. Nah, kalau di sini dibagi 2, kalau di sini dapat 1 wortel, di sini juga dapat 1 wortel. Baru 2 kan wortelnya? Lalu di sini tambah 1 wortel lagi, di sini juga tambah 1 lagi. Ini baru 4 wortelnya. Kalau di sini ditambah 1 wortel lagi, berarti di sini juga ditambah 1 wortel lagi. Sudah ada 6 buah wortel. Maka ini sudah setengahnya adik-adik. Jadi setengah dari 6 wortel ini masing-masing adalah 3 wortel. Jadi selain bisa digambarkan seperti ini, bisa dicari dengan cara 6 buah wortel dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena yang kita cari adalah setengahnya.
6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Ya, setengah bagian dari jumlah wortel di atas adalah 3 buah wortel. Seperti itu adik-adik untuk memahaminya. Kita lihat contoh berikutnya. Ibu memiliki 6 buah wortel. Nah, sepertiga dari wortel itu jumlahnya ada berapa? Nah, untuk mengetahuinya, jika yang ditanyakan adalah sepertiga, maka jumlah wortel itu harus dibagi menjadi 3 sama banyak. Nah, di sini Kak Citra buatkan 3 kotak karena harus dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Kalau wortel ini di kotak ini dapat 1 wortel, kotak berikutnya juga dapat 1 wortel ya. Kita bagi sampai 6 buah wortel ini berada di dalam kotak adik-adik. Nah, kalau di sini tambah 1 wortel ya di sini tambah 1 wortel dan di sini tambah 1 wortel ya. Ternyata adik-adik sudah ada masing-masing di kotak itu ada 2. Berarti sepertiga dari wortel itu, sepertiga dari 6 buah wortel itu isinya ada 2 buah. Selain digambar seperti ini juga bisa dicari dengan ini adik-adik. Jadi bisa dicari dengan cara 6 ini dari 6 buah wortel dibagi 3 karena sepertiga dari wortel. Jadi kita bagi 3 itu sama dengan 2. Sepertiga bagian dari jumlah wortel di atas adalah 2 buah. Kita lanjutkan adik-adik contoh berikutnya. Udin memiliki 8 apel. Nah, ini apelnya. 1/4 dari apel itu jumlahnya ada berapa? Nah, kita cari tahu. Jika yang ditanyakan 1/4, maka jumlah apel itu harus dibagi menjadi 4 sama banyak, menjadi 4 bagian sama banyak adik-adik. Nah, di sini ya Kak Citra gambarkan kotaknya dulu ya. Kalau di sini dapat 1 apel, kotak yang lain juga dapat 1 apel. Kalau di depan ini dapat 1 apel lagi ya kotak lainnya harus dapat 1 apel lagi sampai jumlah semua apelnya ada 8. Nah, setelah itu kita amati masing-masing kotak ini ada berapa apel. Iya, ada 2 apel. Maka ya bisa dicari dengan cara 8 buah apel dibagi 4. Karena yang ditanyakan 1/4-nya. Jawabnya adalah 2. 1/4 bagian dari jumlah apel di atas ada 2 buah. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya. Ini ya adik-adik, sekarang Siti memiliki 8 apel. Setengah dari apel itu jumlahnya ada berapa? Nah, tadi kalau setengah harus dibagi berapa adik-adik? Ya, dibagi menjadi 2 sama banyak. Maka Kak Citra buat kotaknya ada 2. Kita bagi apelnya sama rata ya, sama banyak. Ya, masing-masing kotak ternyata memiliki 4 apel. Jadi bisa dicari dengan cara 8 dibagi 2 sama dengan 4. Setengah bagian dari jumlah apelnya Siti ini ada 4 buah. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di sini ada gambar 6 wortel. Kita mau membaginya menjadi setengah bagiannya. Nah tadi berarti setengah bagian itu kan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah 2 kotak sama banyak. Kalau di sini dapat wortelnya 1, ya di sini 1. Di sini dapat 1 lagi, bawahnya dapat 1 lagi. Ini dapat 1, bawahnya juga dapat 1 lagi. Totalnya sudah ada 6 buah wortel. Nah adik-adik, ada 6 buah wortel. Maka setengah bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 2. Karena yang kita cari adalah setengah. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bisa kita gambarkan di setiap bagiannya itu ada 3 buah wortel. Adik-adik, pasangkan gambar berikut ini dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa itu memakan 1 wortel dari kumpulan wortel yang ada di samping. Misalnya rusa ini makan setengah bagian, berarti dia memakan 1 wortel dari 2 wortel yang ada. Maka gambar yang ditunjukkan ini nih adik-adik. Berikutnya rusa ini makan 1 wortel dari 3 kumpulan wortel yang ada. Maka
dia makan yang bagian kotak ini. Rusa berikutnya itu memakan 1 bagian dari 4 bagian wortel yang ada. Maka kita bisa hubungkan ke gambar yang ini. Mudah ya adik-adik ya. Adik-adik, coba carilah informasi tentang teman-teman kalian yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Jadi kalian bertanya nih kepada teman-teman kalian, apakah mereka suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Lalu kalian tuliskan di tabel seperti ini, siapa nama teman kalian, lalu apakah teman kalian itu suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Setelah itu kalian hitung nih, ada berapa teman kalian yang suka berkunjung ke kebun binatang dan ada berapa teman kalian yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi kalian tuliskan jumlah siswanya. Adik-adik, diskusikan nih bagaimana sikapmu terhadap teman yang suka dan yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Bagaimana ya sikap adik-adik ya? Nah, adik-adik harus tahu nih, sikap kita terhadap teman yang suka dan tidak suka berkunjung ke kebun binatang adalah kita ya tetap bermain bersama walaupun pilihan kita tidak sama adik-adik ya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Lalu kita tidak boleh mengejek. Kita harus saling menghormati, saling membantu, tidak memaksakan teman kita yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang untuk suka berkunjung ke kebun binatang. Karena memaksakan kehendak itu juga tidak baik. Adik-adik, setelah melihat rusa, Siti dan teman-temannya ini melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Yuk kita simak ya ceritanya. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan oleh tikus. Bunga tersebut sangat wangi adik-adik. Namun tidak lama kemudian hidungnya itu terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik ya bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah itu sudah mengambil ancang-ancang untuk bersin adik-adik. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun ikut tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan adik-adik. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebatnya. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda oleh angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya jadi berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun ini terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang dihadapannya rusak akibat bersin tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam adik-adik sambil menatap semua kerusakannya. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut.
Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah tadi adik-adik. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah adik-adik. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya adik-adik. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun juga merasa bersalah adik-adik karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan banyak orang. Badak pun melakukan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua akhirnya mengakui kesalahan dan semenjak itu gajah dan tikus ini berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib adik-adik. Itu tadi ya cerita persahabatan gajah dan tikus. Nah, dalam dongeng fabel tersebut itu ada kata sapaan. Coba adik-adik perhatikan kata sapaan dari dongeng tersebut. Misalnya di sini ya, "Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan," kata tikus mempromosikan dagangannya. Lalu ada lagi nih adik-adik, "Tentu saja tuanku, silahkan." Nah, mana yang termasuk kata sapaan? Nah, di sini kata sapaannya adalah tuan dan tuanku. Kalian ingat ya, kata sapaan itu kata yang digunakan untuk menyapa atau memanggil orang lain. Itu disebut dengan kata sapaan adik-adik. Nah, adik-adik coba tuliskan minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Apa saja sih kata kalimat-kalimat yang memuat kata sapaan dari bacaan gajah dan tikus tadi? Nah, "Bunga ini sangat harum tuan," ya ada kata tuannya. "Sangat pantas untuk pengharum ruangan." "Tentu saja tuanku, silahkan." Nah, ini ada kata sapaan tuanku dan tuan. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu." Mu ya, itu juga kamu artinya ya, itu menunjuk orang lain. Itu juga bisa disebut dengan kata sapaan. "Aku akan adukan kau." Nah, kau ini juga kata sapaan. "Kepada badak," bentak tikus marah. Lalu yang kelima ada kata "saya bersin tuan." Mana nih yang termasuk kata sapaan? Ya, kata tuannya ini adik-adik. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.